Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya Wiwit Abe di acara Lu Lagi, Lupa Lagi, Belajar Lagi. Kali ini kita akan membahas terkait pengaruh-pengaruh e-bisnis pada proses bisnis. Dari sini kita bahas Electronic Data Interchange atau EDI. EDI ini adalah protokol standar yang ada sejak era 1970 untuk secara elektronik mentransfer atau mengirimkan informasi antar organisasi serta dalam berbagai proses bisnisnya. EDI di sini bisa meningkatkan tingkat akurasi dan mengurangi biaya. Kemudian ada Recent EDI Facilitators, di sini ada EBXML. Ini adalah standar untuk mengkodekan dokumen perusahaan seperti faktur penjualan, uang, kemudian pesanan pembelian. Di sini meniadakan kebutuhan atas software untuk menerjemahkan dokumen yang ada di perusahaan yang berbeda. Kemudian dari tradisi EDI ini adalah mahal dan perkembangan di sini yang baru ini telah menyingkirkan halangan biaya ini, yaitu terkait internet meniadakan kebutuhan atas pemakaian jaringan khusus milik perusahaan untuk mentransmisikan pesan EDI. Dari XML, singkatan dari Extensible Markup Language, ini adalah satu set standar yang menetapkan isi suatu data dalam web page. Di sini Anda bisa melihat bagaimana EDI yang terintegrasi. Di sini bisa memanfaatkan seluruh manfaat Electronic Data Interchange. Di sini membutuhkan integrasi antara EDI dengan SIA perusahaan. Berikutnya untuk pengaruh e-bisnis atas aktivitas rantai nilai, Anda bisa melihat di bagian ini bagaimana rantai nilai utama, aktivitas utama, kemudian dari sisi peluang e-bisnisnya. Ada logistik lingkar dalam, ada operasi, ada logistik lingkar luar, ada penjualan dan pemasaran, ada pelayanan dan dukungan murna jual. Berikutnya dari rantai nilai aktivitas pendukung, Anda bisa melihat dari sisi pembeliannya, sumber daya manusianya dan infrastrukturnya. Kemudian dari sisi peluang e-bisnisnya, Anda bisa mengidentifikasi sumber dayanya, dan kemudian dari sisi pelayanan mandiri karyawannya, EFT, FEDI, pembayaran elektronik. Kemudian dari sisi pembelian logistik lingkar dalam, internet di sini meningkatkan aktivitas pembelian dengan cara mempermudah perusahaan untuk mengidentifikasi para calon pemasok yang potensial untuk membandingkan harga. Kemudian dari sini data ini mengenai pembelian yang dilakukan oleh sub-unit organisasi yang berbeda, desentralisasi. Informasi dapat digunakan untuk negosiasi yang lebih baik mengenai harga. Kemudian dari sisi nomor para pemasok dapat dikurangi. Kemudian ada lelang terbalik untuk dapat dilakukan. Untuk produk-produk yang dapat digital seperti CD, buku, software, atau informasi lain, seluruh fungsi logistik lingkar dalam dapat dilakukan secara elektronik. Kemudian untuk operasi internal, sumber daya manusia dan infrastruktur, teknologi komunikasi tingkat lanjut dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasi internal. Kemudian dari sisi perencanaan, ada efisiensi dan efektivitas dari aktivitas sumber daya manusia dalam rantai nilai. Kemudian ada juga efisiensi dan efektivitas pembayaran para pelanggan. Anda bisa melihat di sini bagaimana arus informasi dalam e-commerce, ya. Perhatikan dari alur pembeli dan penjual. Kemudian dari sisi Financial Electronic Data Interchange atau FEDI, penggunaan EDI di sini untuk bertukar informasi hanyalah bagian dari hubungan pembeli penjual di dalam top bisnis e-commerce. Kemudian dari sisi EFT, Electronic Fund Transfer, merujuk pada pembayaran tunai secara elektronik dan penggunaan cek. Di sini dari EFT biasanya dicapai melalui sistem perbankan, melalui jaringan automatic clearing house. Dari FEDI lagi masih ACH kredit adalah perintah kepada bank, kepada Anda untuk memindahkan atau mengirimkan dana dari rekening Anda ke rekening pelanggan. Kemudian di sini dari FEDI Anda bisa melihat bagaimana perusahaan A, perusahaan B melakukan transaksi, kemudian melakukan pengiriman uang dan instruksi pembayaran. Data pengiriman uang dan bank di sini terlihat seperti yang ada di gambar sini.
Kemudian dari sisi ASP ya, ASP adalah an application service provider terkait perusahaan yang menyediakan akses dan pemakaiannya proxy aplikasi melalui internet. ASP ini memiliki dan mengelola software organisasi yang memiliki kontrak mengakses dan mempergunakan software dari jarak jauh melalui internet. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika kita mengevaluasi ASP ini ya, dari sisi potensi, dari sisi manfaat dan kekhawatiran dari penggunaan ASP. Kemudian dari faktor yang dimasukkan dalam perjanjian tingkat pelayanan, spesifikasinya terinci tentang kinerja ASP yang diharapkan waktu operasinya, frekuensi dari backup, penggunaan enkripsi, pengendalian dan lainnya. Kemudian dari sisi tuntutan, penalti keuangan kegagalan ASP ini memenuhi tingkat pada pelayanan yang dikontrak. Kemudian dari sisi kepemilikan data yang disimpan dalam perusahaan. Kemudian dari sisi logistik luar, bisnis di sini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari aktivitas logistik lingkar luar dari sisi penjual. Akses di sini yang tepat waktu dan akurat dari informasi rinci tentang pengiriman, mengoptimalkan jumlah persediaan, kemudian dalam hal ini barang-barang atau pelayanan dapat digitalkan. Fungsi logistik lingkar luar ini dapat dilaksanakan secara elektronik. Kemudian dari sisi penjualan dan pemasaran, perusahaan dapat menciptakan katalog elektronik di website mereka untuk mengoptimalisasikan in-out pesanannya. Kemudian dari sisi signifikan mengurangi jumlah staf, kemudian meniadakan telepon, surat menyurat dan pengiriman fax. Dan di sini bisa meningkatkan efektivitas pengiklan dan bisa mengurangi biaya perusahaan. Kemudian dari sisi pelayanan dan dukungan purna jual, informasi yang konsisten bisa diberikan kepada pelanggan dan juga bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan yang sering ditanyakan ya, artinya dengan FAQ ya, bisa membuat frequently asked question ya, sering yang muncul seperti itu. Kemudian dari sisi faktor-faktor keberhasilan e-bisnis di sini terdapat dua faktor penting dalam menetapkannya, yaitu keberhasilan langkah-langkah untuk masuk dalam e-bisnis. Faktor pertama adalah tingkat kesesuaiannya dukungan aktivitas e-bisnis atas strategi keseluruhan perusahaan. Kemudian faktor kedua adalah kemampuan perusahaan bahwa proses e-bisnis ini memenuhi 3 kriteria, yaitu validitas, integritas, dan privasi. Berikutnya, dari sisi enkripsi ada 2 jenis utama sistem enkripsi, yaitu sistem kunci yang tunggal di mana bisa melakukan enkripsi dan deskripsi pesan sederhana, cepat, efisien. Contohnya di sini adalah algoritma standar enkripsi data. Kemudian ada infrastruktur kunci publik, kemudian ada kunci publiknya dan ada kunci pribadinya. Berikutnya, keuntungan dan kerugian menggunakan infrastruktur kunci publik. Keuntungannya adalah tidak menanggung kebutuhan kunci, lebih terjamin atau aman dari sistem kunci tunggal. Kerugiannya adalah lebih lambat dari sistem kunci tunggal. Sekian materi dari saya terkait materi pengaruh-pengaruh e-bisnis atas proses bisnis. Ikuti terus channel Bibit AB. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.